Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami. Saya berasal dari SMK Mateo Wira Tanjung Pinang. Di sini saya akan membahas perkembangan iptek di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan, dan juga teknologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang contoh di bidang ekonomi, m-banking dan uang kertas. Kelebihan dan kekurangan dari m-banking itu tersendiri, yang pertama adalah lebih efisien, yang kedua kita bisa melakukan transaksi secara online, yang ketiga m-banking mudah dibawa kemana-mana. Uang kertas, kelebihannya adalah kita bisa bertransaksi secara tatap muka, dan kedua uang kertas dapat dibawa kemana-mana dan kita tidak perlu lagi menggunakan ATM untuk mengambil uang tersebut. Kita sudah memiliki uang kertas tersebut. Dan ketiga, uang kertas, kelebihannya adalah kita bisa bertransaksi secara tatap muka, dan kedua uang kertas dapat dibawa kemana-mana dan kita tidak perlu lagi menggunakan ATM untuk mengambil uang tersebut. Kita sudah memiliki uang kertas tersebut. Dan yang ketiga, uang kertas itu dapat dilipat, jadi kita bisa meletakkannya dalam dompet. Kekurangan dari uang kertas itu tersendiri adalah, yang pertama, mudah rusak, terus mudah hilang, dan mudah dipalsukan. Kedua, kita akan membahas tentang sosial budaya. Di bidang sosial budaya sendiri, saya memiliki satu contoh, yaitu penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di lingkungan kita. Kekurangan dan kelebihannya yang menggunakan bahasa Inggris di Indonesia adalah, yang pertama, kelebihannya kita mudah mencari kerja di luar negeri, dan kedua kita juga memiliki banyak teman di luar negeri. Kita bisa berinteraksi dengan mereka menggunakan bahasa Inggris dan kita banyak mendapatkan teman di luar negeri. Yang ketiga adalah kita terlihat keren menggunakan bahasa Indonesia di Indonesia, karena jarang sekali orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris. Kekurangannya menggunakan bahasa Inggris di Indonesia adalah, yang pertama, tidak semua orang bisa menggunakan bahasa Inggris dan mereka juga tidak mengerti dengan bahasa Inggris. Dan kedua, menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia yang ada di Indonesia. Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Tetapi ada sebagian yang menggunakan bahasa Inggris, yaitu kebutuhan belajar dan mungkin berinteraksi dengan orang luar yang tinggal di Indonesia. Dan ketiga adalah, kadang mereka menggunakan bahasa Inggris tidak sesuai dengan grammarnya, dan orang-orang pada mengatakan bahwa bahasa Inggris itu yang digunakan Indonesia itu sangatlah norak. Tapi sebagian besar sih orang menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan grammarnya. Ketiga, kita akan membahas tentang teknologi. Teknologi itu ya, kita mempunyai satu contoh, yaitu komputer versus mesin ketik. Pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari komputer. Komputer memiliki kelebihan, yang pertama, dapat menyimpan data, yang kedua, mampu meningkatkan efisien dan kinerja kerja, yang ketiga, mampu melakukan perhitungan rumit. Di komputer kita memiliki Excel yang sekali klik atau kita menggunakan rumus-rumus dapat digunakan di Excel tersebut, dan kita sekali klik banyak sekali penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian muncul di Excel tersebut. Dan kita akan membahas tentang kekurangannya. Kekurangannya ini adalah kalau komputer itu menggunakan listrik, dan jika di Indonesia ini kan sering banget ya mati lampu, jadi susah banget kalau misalnya komputer ini tanpa menggunakan listrik. Terkadang data yang ada di komputer mudah saja terhapus ketika kita salah saja memencet atau menekan sembarangan di komputer. Komputer memiliki kemampuan terbatas dalam melakukan pendataan. Kekurangan dari mesin tik itu tersendiri, yang pertama adalah tidak mudah dihapus karena tulisan itu langsung mengenai kertas tersebut dan tidak bisa dihapus. Dan kedua adalah menggunakan tenaga manusia terlalu banyak, jadinya kita capek. Dan ketiga adalah
suara mesinnya sangat mengganggu di telinga manusia. Sekarang kita akan membahas tentang iptek yang berada di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini contohnya adalah bambu runcing dan senjata modern. Kelebihan dari bambu runcing yang pertama adalah senjatanya itu lebih tajam. Yang kedua, bahannya itu dapat ditemukan di mana-mana. Karena bambu itu kan banyak sekali ya di Indonesia, jadi kita bisa memanfaatkan bambu runcing. Yang ketiga, bambu runcing itu sangat ditakuti oleh Belanda karena luka dari bambu itu sendiri sangat sakit sekali. Karena bambu runcing itu sekali menyakiti musuh akan langsung mati atau lukanya itu sangat parah. Bambu runcing dapat mengakibatkan kematian atau luka yang sangat parah. Jika luka terkena bambu runcing, itu akan susah sekali diobati karena sengaja diletakkan di ujung bambu runcing, yaitu racun atau kuman-kuman. Dan itu akan mengakibatkan luka dan infeksi yang sangat parah di bagian kulit. Kekurangan dari bambu runcing yang pertama adalah kita hanya bisa membunuh lawan dari jarak dekat, karena kalau kita melempar dari jarak jauh, kemungkinan musuh bisa mengelak atau bersembunyi terlebih dahulu. Dan kedua, bambu runcing itu harus dicari dulu dan kita harus merakitnya dulu, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita akan membahas senjata modern. Senjata modern itu kan banyak sekali ya, ada M416, ada M164, sniper seperti AWM, terus M24, itu senjata yang sangat mematikan untuk berperang. Dan kita akan membahas kelebihan dari senjata-senjata tersebut. Kelebihan dari senjata-senjata tadi, yang pertama adalah kita bisa membunuh dari jarak jauh ataupun dekat. Contohnya ada senjata sniper. Kita bisa membunuh dari jarak 20 hingga 40 meter dengan sekali tembakan saja untuk menjatuhkan musuh. Kekurangannya adalah terkadang peluru tidak langsung mengenai tubuh musuh. Yang kedua, senjata harus memiliki peluru yang banyak. Jika tidak memiliki peluru, maka senjata itu tidak berguna dan kita bisa saja langsung mati terbunuh oleh orang lain. Dan kelima, kita akan membahas di bidang politik, yaitu kita memiliki contoh delman dan taksi. Sekarang sangat sulit banget menemukan delman karena sekarang orang lebih memiliki menggunakan fasilitas seperti taksi, angkot, atau ojek. Terkadang juga mereka menggunakan angkutan online seperti ojek online ataupun taksi online. Kelebihan dari delman yang pertama, kita bisa menikmati suasana di jalan tersebut. Terus yang kedua, lebih murah. Dan yang ketiga, tidak mencemarkan polusi udara. Yang kekurangannya adalah yang pertama ya panas, yang kedua mungkin tempatnya atau kudanya itu mungkin bau, dan ketiga sulit ditemukan delman untuk saat ini. Kelebihan dari taksi adalah yang pertama mudah ditemui secara online ataupun kita mencarinya secara langsung, dan kedua itu tidak panas karena memiliki AC atau mungkin tidak menggunakan AC namun kita tertutup di situ. Maksudnya tertutup itu adalah tidak terpapar matahari langsung. Yang ketiga adalah tempatnya mungkin sangat nyaman di taksi. Kekurangan dari taksi adalah biayanya yang sangat mahal, dan kedua mudah sekali terjadinya penipuan. Penipuan itu adalah kita dibawa lari oleh taksi tersebut. Yang ketiga adalah taksi dapat mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu polusi udara. Cukup sekian dari penjelasan saya. Maaf jika ada kesalahan kata.
Dan maaf jika ada kesalahan info yang saya dapat. Saya juga manusia biasa. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.